Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Kelompok 2. Kali ini Kelompok 2 akan menjelaskan tentang isu-isu pemasaran, keuangan, akuntansi, lead bank, dan sistem informasi manajemen. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Selamat mendengarkan. Sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam situasi tertentu, individu tidak mungkin sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam proses formulasi strategi dan mungkin perumusan strategi tersebut. Bahkan, mungkin juga terjadi penolakan di bagian tertentu. Manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen pada bisnis mungkin berusaha menggagalkan usaha-usaha implementasi strategi dengan harapan bahwa organisasi akan kembali ke cara lama. Permasalahan pemasaran terkini. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Aktivitas marketing atau pemasaran dalam sebuah bisnis merupakan ujung tombak yang menentukan kelangsungan jalannya bisnis tersebut. Dengan strategi yang tepat akan membuat produk atau jasa akan dikenal khalayak, meningkatkan volume penjualan, dan ujung-ujungnya menghasilkan profit yang tinggi pula. Tidak heran jika para pelaku usaha sangat konkret dengan masalah marketing ini. Berbagai upaya dilakukan untuk mengupgrade skill marketingnya, mulai dari mengikuti berbagai pelatihan, memperluas networking, sampai ikut terjun langsung dalam kegiatan promosinya. Namun, kesalahan dalam pemasaran juga seringkali terjadi yang diakibatkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya pengalaman si pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas marketingnya. Misalnya, saat memutuskan untuk menggunakan internet marketing, jika kita sama sekali tidak tahu seluk-beluk internet marketing, sebaiknya kita tidak langsung mencobanya, karena hal tersebut akan mengakibatkan buruknya kinerja dalam pemasaran. Kesalahan-kesalahan dalam pemasaran yang umum sering terjadi adalah berkaitan dengan yang pertama, timing, pemilihan waktu. Kesalahan dalam pemasaran pertama adalah dalam hal pemilihan waktu. Memiliki data potensial buyer, produk dengan desain yang baik belumlah cukup jika tidak dibarengi dengan timing yang tepat. Misalnya, menjual alat kecantikan kualitas premium saat tahun ajaran baru sekolah. Yang kedua, pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Kesalahan dalam pemasaran berikutnya adalah pesan yang tidak sampai kepada konsumen. Bisa dikatakan, iklan adalah materi yang sangat penting untuk menarik pembeli. Konsumen tidak akan tahu produk Anda jika mereka tidak tertarik dengan iklan Anda. Iklan yang menggunakan simbol-simbol tertentu atau bahasa yang bersayap menyebabkan pesan iklan tidak dipahami oleh konsumen yang memiliki latar belakang ekonomi, sosial, dan pendidikan yang beragam. Yang ketiga, cara promosi yang kurang tepat. Kegiatan promosi yang dikatakan sebagai trik yang jitu dalam memasarkan produk karena kita akan langsung mengetahui respon konsumen atas produk yang ditawarkan dengan memberikan diskon pada periode tertentu atau tambahan item dengan iming-iming penawaran terbatas selama produk tersedia. Namun, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seringkali dijumpai adanya pemaksaan dalam promosi. Bisa jadi dari petugas yang melakukan promosi yang terus mengejar konsumen agar membeli produknya, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumen tersebut. Yang keempat, data yang tidak up to date. Data yang tidak up to date juga menjadi salah satu kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi. Tanpa memiliki data yang akurat terkait dengan kondisi demografi, perilaku pembeli, rata-rata pendapatan, dan karakter lainnya, maka aktivitas marketing ini tidak optimal. Data yang tidak akurat tentu saja akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Ada baiknya melakukan verifikasi ke pelanggan, ke lapangan dengan mencocokkan data yang ada. Dengan demikian akan diketahui secara pasti kondisi lapangan. Yang kelima,
hanya mengandalkan satu media untuk beriklan. Konsumen menerima pesan marketing yang tidak terhitung setiap harinya dari berbagai media seperti televisi, koran, majalah, banner, dan internet. Sebuah studi mengindikasikan bahwa konsumen perlu melihat iklan Anda rata-rata 12 kali sebelum mereka benar-benar memperhatikannya. Menempatkan iklan hanya di satu media dan mengirimkan email tidak memberikan hasil yang efektif. Tentukan media yang paling sering digunakan atau diakses oleh konsumen sebagai bahan informasi untuk mengembangkan promosi yang sesuai dengan budget Anda. Yang keenam, tidak mengukur efektivitas promosi. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis Anda akan membutuhkan lebih banyak aktivitas marketing. Meskipun bisnis yang Anda kelola masih berskala kecil, terlepas dari ukuran promosi atau biaya yang dikeluarkan, Anda perlu memantau hasilnya. Ini dapat dilakukan dengan pencatatan yang sederhana atau dengan sistem CRML. Yang perlu diperhatikan adalah mencatat bagian mana yang berhasil dan mana yang tidak, sehingga Anda dapat melakukan perbaikan untuk hal yang lebih baik di masa depan. Yang ketujuh, kurangnya komunikasi dengan konsumen. Kesalahan dalam pemasaran yang terakhir adalah kurangnya komunikasi dengan konsumen. Seringkali perilaku usaha menganggap konsumen, terlebih pelanggan, hanya sebagai sumber pendapatan semata. Selama mereka membutuhkan produk kita, mereka pasti akan membelinya, dan selama tidak ada komplain, berarti everything okay. Namun, konsumen semakin cerdas dalam memilih produsen. Konsumen cenderung memilih produsen yang mau mendengar suara mereka, di mana konsumen diberi akses untuk berkomunikasi dalam menyampaikan masukan, kritik, atau mendapatkan informasi terbaru. Jika Anda memiliki database pelanggan yang banyak, sebaiknya segera kelola database tersebut untuk menentukan strategi komunikasi dengan pelanggan agar tidak meninggalkan Anda. Mendapatkan feedback dari pelanggan akan membantu berkembangnya bisnis Anda di masa datang. Jika Anda seorang newbie di bidang marketing atau ingin meningkatkan sales, dan pastikan Anda menghindari kesalahan-kesalahan di atas agar kerja keras Anda memberikan hasil yang memuaskan. Itulah 7 kesalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Oleh sebab itu, 7 kesalahan di atas harus dihindari agar pemasaran marketing Anda berhasil dan mendapatkan profit yang maksimal. Kemudian yang C, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Dalam penetapan segmentasi pasar, terdapat beberapa hal yang menjadi dasarnya, yaitu dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen. 1. Variabel geografi. Variabel tersebut antara lain wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Yang kedua, variabel demografi. Variabel tersebut antara lain umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, variabel psikologis. Variabel tersebut antara lain kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Variabel tersebut antara lain manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan sikap pada produk. Dasar-dasar segmentasi pasar industri. 1. Tahap 1 yaitu menetapkan segmentasi makro, yakni pada pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya pelanggan. Yang kedua, tahap 2 yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif, yaitu 1. Dapat diukur, 2. Dapat dicapai, 3. Cukup besar atau cukup menguntungkan, 4. Dapat dibedakan, 5. Dapat dilaksanakan. Pemosisian produk atau pemetaan konseptual. Setelah membagi pasar sehingga perusahaan dapat berfokus pada kelompok pelanggan tertentu, langkah selanjutnya adalah mencari tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan.
Pemosisian produk dilakukan untuk merefleksikan bagaimana produk atau jasa kita dibandingkan dengan kompetitor dalam dimensi yang paling penting untuk sukses di industri. Tahapan-tahapan dalam pemosisian produk adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa di industri. 2. Buatlah diagram dua dimensi penempatan produk dengan kriteria tertentu pada setiap eksis. 3. Plot produk atau jasa kompetitor pada matriks 4 kuadran. 4. Identifikasi area dalam peta penempatan di mana produk atau jasa perusahaan paling kompetitif. 5. Bangun rencana pemasaran untuk menempatkan produk atau jasa secara tepat. Aturan dalam penggunaan pemosisian produk sebagai alat implementasi strategi adalah 1. Lihat pada lubang atau area yang kosong. Kesempatan strategi terbaik mungkin pada segmen yang belum tercakup. 2. Jangan melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Biasanya sebuah strategi yang sukses dengan satu segmen tidak dapat secara langsung ditransfer ke segmen lainnya. 3. Jangan memposisikan diri Anda di tengah. Bagian tengah biasanya berarti strategi yang tidak jelas mempunyai karakteristik yang berbeda. Kriteria strategi pemosisian produk yang efektif adalah 1. Perbedaan yang unik dari perusahaan dibandingkan dengan pesaing. 2. Mengarahkan pelanggan untuk memperkirakan pelayanan yang lebih rendah dibandingkan yang perusahaan dapat sampaikan. Permasalahan keuangan dan akuntansi. Yang pertama, menggalang modal untuk menerapkan strategi. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam menentukan apakah pinjaman, saham, atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategis. Teknik ini meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba per saham di bawah berbagai asumsi, begitu juga dengan EBIT. Kedua, perhitungan laporan keuangan. Analisis perhitungan laporan keuangan atau Projected Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Yang ketiga, anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya, anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran lab, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Yang keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama, yaitu menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham, mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya berupa laba bersih, dan membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Dan yang terakhir, menentukan apakah perlu go public. Go public berarti menjual presentasi tertentu dari perusahaan Anda kepada pihak lain untuk memperoleh modal di pasar saham. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kembali pemilik atau perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak disarankan bagi perusahaan yang penjualannya kurang dari $10 juta karena biaya awal untuk melakukannya sangat tinggi. Permasalahan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang semenjak tahun 1960. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang diinginkan. Sistem informasi manajemen merupakan bidang yang harus dikembangkan oleh setiap organisasi yang ada di Indonesia. Perkembangan sistem informasi manajemen sangat cepat untuk dapat beradaptasi dengan teknologi ini.
Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala bagi pengembangan sistem informasi manajemen di Indonesia bukan menjadi penghalang bahwa teknologi ini tidak digunakan dan dikembangkan. Setiap organisasi yang memiliki hambatan dan kendala dalam pengembangan sistem informasi manajemen harus dengan cepat mengatasi dan menyelesaikannya dengan pemahaman, pelatihan, dan insentif kepada setiap anggota organisasi yang memanfaatkan sistem informasi manajemen dengan lebih optimal. Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang optimal maka akan memberikan banyak benefit bagi organisasi tersebut. Nah, itu tadi penjelasan materinya. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Oke, sekian dari kelompok 2 untuk minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.